warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Nurdiansah, CGP Angkatan 7 dari SDN 4 Lambung Kabupaten Pulau Bawang Barat. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Saat ini saya bersama Bapak Nyoman Swasta SPD. Beliau adalah Kepala UPT SD 3 Lambung Ibang yang saat ini akan menjadi narasumber dalam saya menjalankan tugas sebagai seorang CGP. Mohon izin Pak Nyoman, saya akan melaksanakan tugas. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya pertanyakan kepada Bapak Nyoman sebagai seorang Kepala UPT tentang pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah, Pak Nyoman ya. Jadi sebelum kita mulai Pak Nyoman, ada beberapa yang harus saya sampaikan kepada Bapak, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan. Meskipun sudah banyak yang Bapak lakukan, mungkin langkah ini jarang kita dengar, tapi saya yakin langkah-langkah seperti ini sering Bapak lakukan. Yaitu tentang paradigma penyelesaian masalah. Itu ada 4, diantaranya adalah paradigma penyelesaian masalah antara individu melawan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah paradigma penyelesaian masalah keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga adalah paradigma penyelesaian masalah kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah paradigma penyelesaian masalah jangka pendek melawan jangka menengah. Dalam hal ini ada 3 langkah Pak Nyoman, 3 langkah untuk pengambilan keputusan, yaitu antara lain adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Dan yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam penyelesaian masalah dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain melakukan pada diri kita. Kemudian Pak Nyoman, dalam pembelajaran kami, penyelesaian masalah seorang pemimpin itu ada 9 langkah untuk penyelesaian. Jadi mungkin bisa kita mulai Pak Nyoman. Ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Pak Nyoman. Saya yakin dari beberapa yang saya paparkan tadi, dari 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah, jadi pasti Bapak sudah pernah melaksanakan di sekolah Bapak. Iya. Bisa kita mulai? Bisa, silakan Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama Pak Nyoman, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini yang dimaksud dilema etika yang pertama saya identifikasi dulu adalah sesuatu yang selalu bersifat bertentangan atau berlawanan. Kadang bertentangan dengan nurani, kadang bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi saya identifikasi seperti ini, misalnya antara saya harus memilih, karena ini bersifat dilema, satu dipilih, yang satu rugi, satunya saya pilih, satunya lagi bisa dirugikan. Nah inilah, tetapi ini akan kita hadapi setiap hari permasalahan seperti antara cinta dengan kasih sayang, kemudian antara toleransi dan kepatutan melaksanakan keputusan, dan juga antara penghargaan kepada suatu individu tetapi bisa menimbulkan yang lain. Nah, jadi pada intinya saya mengidentifikasi dulu sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan, bagaimana nantinya mencari jalan keluarnya untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Secara konkretnya mungkin seperti ini, dilema etika ini. Artinya ada sebuah permasalahan yang memang baik dengan baik. Contohnya, sekarang salah satu guru Pak Nyoman ada memang punya tugas di sekolah yang harus dilaksanakan. Kemudian di sisi lain, misal ada salah satu guru yang harus menunggu orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit. Artinya di sekolah ini harus punya tanggung jawab. Kemudian tidak mungkin seorang guru ini akan meninggalkan orang tuanya yang sedang ada di rumah sakit. Artinya baik dengan baik, itulah yang dinamakan dilema etika. Kebingungan kita sebagai seorang pemimpin gitu Pak Nyoman ya, untuk menentukan mana yang harus sikap kita ambil. Tapi terima kasih Pak Nyoman tadi sudah menggambarkan bahwasanya sudah teridentifikasi tentang dilema etika di sekolah Bapak. Kemudian yang kedua Pak Nyoman, pertanyaan saya ajukan adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan, artinya sama-sama benar dan sama-sama baik. Selama pengalaman saya lebih mengedepankan pengambilan keputusan itu pada suatu musyawarah, tidak berdasarkan otoritas kepemimpinan saya. Artinya saya tidak bisa menentukan secara individu atau secara subjektif apa yang harus saya putuskan terjadi. Jadi saya tetap memperhatikan ataupun menerima saran masukan dari pihak lain ataupun teman saya sejawat yang saya anggap lebih dewasa dan sudah punya pengalaman, sehingga nantinya dalam pengambilan keputusan ini lebih membawa kebaikan pada secara umum terbanyak daripada hanya menguntungkan dia secara individu. Jadi itu yang saya ambil. Oh, iya. Tetap pada musyawarah. Artinya segala keputusan di sekolah Bapak ini keputusan yang memang berdasarkan kesepakatan bersama atau keputusan bersama, agar ketika mengambil keputusan tidak menguntungkan salah satu adiknya, semua ini merasakan enak-enak semua. Kalau memang susah ya semua. Bagus Pak Iman. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu saya mengenal apa sih permasalahannya dengan cara saya mengidentifikasi. Nah betul, mengenali dulu apa akar permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi secara intens kepada pihak yang memang ingin berkonsultasi dengan saya dalam penyelesaian masalah itu. Kemudian yang ketiga, saya mengumpulkan fakta kebenarannya sebenarnya seperti apa, sehingga dalam mengambil keputusan saya tidak gegabah di situ. Kemudian yang kedua, seperti yang ketiga yang saya jelaskan pertama, saya tidak akan mengambil berdasarkan keputusan saya sendiri. Saya tetap menerima masukan dan saran dari orang-orang di sekitar saya. Nah itu langkah-langkahnya. Mengidentifikasi, menggali, mencari, kemudian memutuskan keputusannya pun keputusan bersama. Iya betul. Kemudian selanjutnya Pak Nyoman, ada hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delima? Hal-hal yang efektif. Yang efektif adalah apa yang sudah saya putuskan harus dijalankan. Oleh yang berdasarkan musyawarah tadi, itu harus komitmen. Yang sudah sepakat tadi harus komitmen untuk menjalankan apa yang sudah saya putuskan melalui mufakat tadi melalui musyawarah. Jadi jangan lagi ada ketidakpuasan itu sampai mengganggu kinerja yang ada untuk berikutnya. Dan yang kedua, pihak ini bisa menerima semua putusan saya karena ini tidak berdasarkan otoritas saya ataupun kekuasaan saya, kewenangan saya sebagai pemimpin di situ, tapi lebih sebagai memediasi sehingga semua kepentingan yang termasuk di dalam dilematika tadi bisa terwakilkan di situ, bisa terakomodir. Gitu. Berarti keputusan yang humanis. Iya betul. Keputusan yang memang bisa diterima oleh semua, tidak mengakibatkan konflik di sekolah, jadi semua bisa merasakan, kemudian supaya perjalanan pendidikan sekolah ini berjalan seiringan dan lancar. Iya. Terima kasih Pak Iman. Kemudian hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus delima etika yang Bapak alami di sekolah? Tantangan pertama tentunya sangat bersifat personal ya. Jadi kita tidak tahu ketika kita mengambil keputusan apakah yang menerima keputusan dari saya berdasarkan musyawarah itu benar-benar bisa menerima dan kalau bahasa sekarang move on ke depannya, sehingga tidak mengganggu dari hubungan baik selama ini, atau setidaknya saya paling tidak ingin itu mengganggu komunikasi saya ketika keputusan saya sedikit mungkin tidak menguntungkan dia ataupun tidak memuaskan, karena di sini tentunya kita kalau bisa memuaskan semua pihak sangat terbatas ya, sangat terbatas, tidak bisa dalam pengambilan keputusan itu bisa memuaskan semuanya. Itu jadi itu tantangan buat saya. Jadi tantangannya di sini Pak, tantangan yang memang terkadang kita dalam mengambil keputusan itu meskipun itu baik semua, terkadang ada salah satu sisi yang memang membuat salah satu guru itu tidak terima dengan keputusan bersama ini. Tapi mudah-mudahan itu bisa diatasi lah melalui komunikasi masalah. Kemudian yang selanjutnya Pak Nyoman, apakah Anda memiliki sebuah tata
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus daily Selama yang saya lakukan, saya kalau sebuah dilematika saya yang jelas tidak pernah belum pernah mengambil keputusan langsung begitu saja ketika permasalahan itu diajukan. Saya butuh waktu untuk seperti tadi langkah-langkah yang saya ambil. Saya harus mengenal dulu apa permasalahannya, mengidentifikasinya, kemudian berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan, yang kedua mengumpulkan fakta. Sehingga saya butuh waktu di situ. Paling tidak paling cepat itu 3 hari atau 1 minggu itu sudah harus. Tapi kalau yang sifatnya hanya biasa saja tadi kasus dilema tadi yang mungkin biasa saja, ya pada saat itu bisa saya putuskan. Sehingga waktunya bisa tergantung permasalahannya, bisa 3 hari setelah itu atau 1 minggu. Artinya tidak secara terstruktur, tertata, kemudian terjadwal. Ya. Penyelesaian dalam dilema etika ketika ada kasus diidentifikasi baru selesai. Baru diselesaikan. Tidak harus kemudian menyusun jadwal tidak. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Artinya orang-orang di samping Bapak ataupun dewan guru yang lain ataupun siapa yang punya pengaruh yang memang biasa membantu Bapak dalam menyelesaikan dilema etika? Ada Pak Dini, kebetulan di SD 3 ini jujur ya, saya masuk ke sini ini hampir 1 tahun pelajaran, saya mendapati sebuah sistem yang sudah berjalan. Bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan masyarakat, dengan pihak wakil dari wali murid seperti komite dan guru sudah berjalan, sehingga ini salah satu yang memudahkan secara kelembagaannya. Tapi secara individu juga ada, artinya memang ada yang lebih dewasa dari saya dan lebih lama di SD ini yang punya pengalaman termasuk dalam hal mengenal karakteristik sekolah ini dan juga termasuk sifat dan karakteristik guru, pengajar maupun masyarakat yang ada, sehingga inilah yang membantu saya dalam hal komunikasi. Sehingga mudah-mudahan saja dalam 1 tahun ini program apa yang saya programkan di sekolah ini demi kemajuan pendidikan dan kepedulian masyarakat melalui wadah paguyuban dan komite itu bisa berjalan, walaupun tidak 100% tapi semuanya bisa berjalan. Dan sepertinya mungkin kedepannya tidak terlalu berat untuk berkomunikasi dengan mereka, sehingga mudah-mudahan saja bisa sekolah ini berjalan dengan baik. Artinya secara individu memang ada seseorang yang ada mendampingi, kemudian secara luasnya memang keluarga sekolah di SD 3 Lambutimba ini sudah tertata, sudah berjalan dengan bagus. Artinya kerjasama antara komite, wali murid, dewan guru, siswa dan lain-lain memang sudah terstruktur dan biasa berkomunikasi untuk menyelesaikan dalam masalah ini. Luar biasa sekolah ini Pak Numan SD 3. Ini terakhir Pak Numan. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya dari CGP Angkatan 7 ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Numan tadi, pembelajaran atau pelajaran apa yang Anda dapat, Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Pelajaran yang saya petik adalah artinya kita harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Itu tidak bisa kita berdasarkan kebenaran dari sisi saya. Saya harus membuat artinya mengambil keputusan itu berdasarkan masukan juga dari pihak-pihak lain, orang-orang terdekat saya ataupun orang-orang yang saya anggap bisa menjadi teladan atau guru saya. Itu pengalaman. Kemudian yang kedua, bahwa program dilema etika ini akan selalu ada, karena ini merupakan bagian dari ruang lingkup kerja kita yang memang dari sisi karakter dan sifat setiap orang di tempat kerja ini selalu berbeda-beda. Artinya kalau ditarik kesimpulan Pak Numan bahwasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini bukan hanya mementingkan kebutuhan seorang pemimpin ataupun kebijakan seorang pemimpin ataupun memang itu aturan seorang pemimpin, tapi tetap semua dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kebaikan bersama. Terima kasih banyak Pak Numan sudah memberikan waktu, meluangkan waktu bagi saya CGP Angkatan 7 dalam melakukan wawancara
wawancara di tugas modul 3.1 ini tentang demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan juga bagi saya. Terakhir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan, kemudahan dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, sama-sama. Silakan datang lagi kalau memang perlu. Siap. Kemudian Bapak Ibu, itulah tadi wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Nyoman Suwasto selaku Kepala UPT SD 3 Lambung Gimbang yang sudah berjalan dengan lancar, baik, dan juga sangat luar biasa sudah memberikan pembelajaran bagi kita semua tentang penyelesaian deliminetika. Terima kasih banyak. Saya Didi Nurdiansyah, CGP Angkatan 7 dari SD 4 Lambung Gimbang, Kabupaten Tulang Barat.